Selamat pagi, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik mata. Nah, yang pertama-tama itu kita inspeksi dulu, kita lihat matanya. Pertama kita inspeksi di bagian konjungtiva, ada tidak kemerahan. Itu satu. Kedua kita lihat palpebranya. Palpebranya bisa kita lihat yang superior. Kemudian kita juga bisa melakukan eversi palpebra dengan katembat untuk melihat di balik palpebranya itu. Di bagian putih-putihnya ini ada tidak injeksi sklera, ada tidak kalau untuk konjungtivanya ada tidak benda asing. Nah, kemudian di bagian orifisium puntum lacrimal bisa kita lihat dia ada tidak salurannya tertutup atau terhambat. Kemudian bisa kita inspeksi ada tidak pembesaran kelenjar getah bening. Dari pre-auricula bisa ke post-auricula, kemudian turun ke leher. Setelah itu kita bisa memeriksa posisi mata. Posisi mata bisa menggunakan Penlight Hinsberg test. Jadi kita lihat matanya itu ada tidak kelainan dia menuju ke kanan ataupun ke kiri, exotropik ataupun ke atas, hipo atau hipertropik. Ya. Penlightnya itu diletakkan di tengah. Dan kita lihat bola matanya itu lurus atau dia ada yang ke kiri atau ke kanan. Itu satu. Kemudian bisa dilakukan tes cover uncover. Bisa kita suruh pasien tutup mata atau menggunakan spesial tutup, baru dia lihat kanan kiri. Saat dibuka apakah matanya itu ada juling atau tidak. Lanjut kita akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata. Jadi kita berdiri di depan pasien, kita akan gerakan kedua jari kita ataupun bisa salah satu jari kita ke arah depan bola mata pasien, lalu kita gerakan dan kita lihat apakah bola mata pasien mengikuti arah gerak jari kita. Ini adalah pergerakan bola mata. Kemudian kita akan menggunakan penlight untuk melihat refleks dari pupil. Pertama kita akan hidupkan penlightnya pada mata yang akan disinari. Apakah pada bagian pupilnya apakah mengecil, itu adalah refleks langsung. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan refleks konvensional dari mata yang tidak disinari. Kita akan sinari di bagian sebelah sini. Kemudian kita boleh lihat bagian mata sebelahnya apakah terjadi miosis atau mengecil. Kemudian boleh kita lanjut ke pemeriksaan refleks pupil pada kondisi yang gelap. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan bagian pupil, melihat apakah pupilnya ada pencerahan ataupun putih. Lanjut ke pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan media refraksi. Kembali menggunakan penlight tegak lurus di depan pasien, kita akan sinari bagian luar matanya. Kemudian kita boleh perhatikan apakah ada kelainan pada bagian mata, apakah ada hipopion, melihat iris dan ataupun bagian pupilnya. Begitu juga lakukan di mata yang sebelahnya. Lanjut kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas kornea. Kita akan menggunakan kapas. Pertama, salah satu mata pasien yang sudah kita suruh untuk membuka matanya, bagian kelopak matanya kita tahan, dan untuk menahannya kita boleh meletakkan kapas di bawahnya. Kemudian kita lihat refleks pasien apakah dia mengkedip saat ada benda yang berada di dekat matanya. Oke. Kemudian lanjut kita akan melakukan pemeriksaan shadow test dengan menggunakan penlight dari arah 45 derajat di samping mata pasien. Boleh kita sinari, lalu yang kita lihat apakah ada bayangan iris pada lensa yang keruh. Lanjut kita lakukan pemeriksaan fundoskopi menggunakan oftalmoskop. Kita yang pertama adalah menghidupkan alatnya terlebih dahulu, lalu mengatur pembesarannya. Kemudian boleh kita arahkan bagian lampu oftalmoskopnya ke bagian mata yang kita periksa. Kemudian kita amati apa yang kita dapat tanpa pemeriksaan fundoskopi. Kemudian lanjut kita akan melakukan pemeriksaan untuk tekanan intraokular menggunakan tonometri. Tapi pada pasien ini untuk melakukannya bisa melakukan palpasi pada bagian korneanya, ataupun jika menggunakan tonometri pasien diharapkan berbaring lalu kita melakukan pemeriksaan dengan anestesi terlebih dahulu. Sekian.